Oke, baiklah, saya akan menjelaskan fungsi dan grafiknya. Yang pertama, pengertian fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota domain atau daerah asal dengan tepat satu anggota ke domain atau daerah kawan. Dengan notasi A menuju B. Yang dimana fungsi F membedakan himpunan A ke himpunan B. Seperti contoh soal adalah fx sama dengan 2x ditambah 3. Untuk x sama dengan 2. Maka kita akan mencari nilai dari F2-nya. Maka F2 sama dengan, kita akan mengartikan variabel x dengan 2. 2 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Maka nilai dari F2 sama dengan 7. Oke, baiklah. Yang kedua ada domain dan range. Domain atau DF adalah himpunan nilai output atau X yang diperbolehkan. Dan range atau RF adalah himpunan nilai output atau FX yang mungkin. Contoh soal adalah Fx sama dengan akar dari X dikurang 2. Yang pertama, kita akan mencari nilai dari si DF-nya. Cara mencarinya adalah kita membuat yang di dalam akarnya itu X dikurang 2 lebih besar sama dengan 0. Maka X lebih besar sama dengan 2. Maka nilai dari DF-nya adalah X lebih besar dari 2. Dan untuk RF-nya adalah sama dengan X lebih besar sama dengan 0. Mengapa saya katakan lebih besar sama dengan 0? Karena nilai yang mungkin dari akar X dikurang 2 itu akan bisa 0 dan akan bisa lebih besar dari 0. Baiklah, yang ketiga adalah menggambarkan grafik fungsi. Menggambarkan grafik fungsi, pertama-tama kita akan mencarikan 5 titik yang berbeda. Setelah itu, kita akan menghubungkan kelima titik tersebut dari kiri ke kanan. Seperti pada contoh soal, kita akan mencarikan grafik dari si fx sama dengan x kuadrat dikurang 4. Kita akan mencari 5 titik berbeda ini. Fx ini akan kita misalkan menjadi si x. Di dalam menentukan nilai si X, kita bebas memilih angka berapapun. Saya akan memilih angka negatif 2. Negatif 2 ini kita masukkan ke dalam fungsi. Negatif 2 kuadrat dikurang 4, maka hasilnya adalah 0. Lalu saya akan memilih negatif 1. Negatif 1 kuadrat dikurang 4, artinya adalah negatif 3. Lalu saya akan memilih 0. 0 kuadrat dikurang 4, maka hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4. Lalu dia akan memilih angka 1, maka nilai saya X-nya sama dengan negatif 3. Lalu saya akan memilih 2, maka nilai dari si Fx-nya adalah 0. Setelah itu saya akan menggambarkan grafik. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Yang pertama ada titik negatif 2,0, maka titiknya itu adalah di sini. Yang kedua negatif 1, negatif 3, kan dia di sekitar sini. Lalu yang ketiga adalah 0, negatif 4, maka dia ini adalah di sini. Yang ketiga ada 1, negatif 3, berarti di sekitaran ini. Lalu ada 2,0, maka dia di sini. Cara menggambarkan grafiknya adalah kita menggambarkannya dari kiri ke kanan. Maka kurang lebih grafik dari si fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 adalah seperti ini. Oke, dan jika kita mencari nilai dari titik-titik lainnya, maka gambar grafiknya akan bisa seperti
Atau bisa kita namakan grafiknya parabola terbuat ke atas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi pada fungsi. Jika diberikan dua fungsi f(x) dan gx, kita dapat melakukan operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk membentuk fungsi yang baru. Domain fungsi hasil operasi adalah irisan dari domain R dan domain G dengan penyesuaian khusus untuk pembagian. Selanjutnya adalah komposisi para fungsi. Di mana F komposisi Gx itu sama dengan F Gx. Di ujuan selanjutnya G komposisi Fx itu sama dengan G Fx. Sebagai contoh soal, jika diberikan Fx sama dengan akar X dan X sama dengan X kurang dengan 4, maka untuk F komposisi Gx nya itu sama dengan akar dari X dikurang 4. X dikurang 4 dihasilkan dari setiap X yang ada pada Fx diganti dengan X kurang 4. Selanjutnya G komposisi Fx nya itu sama dengan akar X dikurang 4. Ini dihasilkan dari setiap X pada Gx diganti dengan akar X. Yang kedua adalah pengurangan. Jika ada F dikurang Gx, maka itu sama dengan Fx dikurang dengan Gx. Sebagai contoh soal, jika diberikan Fx sama dengan X pangkat 3 dan Gx sama dengan 3X tambah 4, maka itu sama dengan X pangkat 3 dikurang dengan 3X ditambah dengan 4. Yang ketiga adalah perkalian. Di mana jika ada L dikali dengan Gx itu sama dengan Fx dikali dengan Gx. Contoh soal, jika diberikan Fx sama dengan 2x dan Gx sama dengan X ditambah dengan 2, maka itu hasilnya sama dengan 2x dikali dengan X tambah 2. Dikalikan ke dalam menjadi 2x kuadrat ditambah dengan 4x. Yang keempat adalah pembagian. Di mana jika F dibagi dengan Gx itu sama dengan Fx dan Gx. Sebagai contoh soal, jika diberikan Fx sama dengan X kuadrat plus 1 dan Gx sama dengan X kurang 1, maka saat seperti rumusnya kita masukkan Fx X kurang X kuadrat kurang 1 dan X kurang 1 itu sama dengan
X kurang 1 dikali dengan X tambah 1 per X kurang 1. Maka ini bisa mati. Hasilnya sama dengan X ditambah dengan 1. Fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri dapat didefinisikan sebagai fungsi matematika yang menghubungkan sudut dengan perbandingan sisi segitiga siku. Analoginya, bayangkan Anda melihat menara Eiffel dari kejauhan. Mata Anda membentuk sudut tertentu saat melihat puncak menara. Yang kedua, fungsi trigonometri membantu menghitung tinggi menara tanpa perlu mengukurnya secara langsung. Ada 3 fungsi utama pada trigonometri, yaitu 1 sinus atau disebut dengan sin. Rumusnya adalah sisi depan posisi miring. Kita dapat melihat contohnya, yaitu contoh tangga 5 meter bersandar dengan 30 derajat atau disebut dengan sudutnya 30 derajat. Kita ketahui sin sama dengan 30 derajat sama dengan setengah atau 0,5. Tingginya yaitu 5. Jadi kita mengkalikan tingginya dengan sudutnya. Jadi 5 meter dikali 0,5 sama dengan 2,5 meter. Yang kedua yaitu cosinus atau disebut dengan cos. Rumus cos yaitu sisi samping per sisi miring. Contohnya tangga 5 meter dengan sudut 60 derajat. Cos 60 sama dengan setengah atau 0,5. Kita kerjakan jarak temboknya. Jadi jarak ke tembok yaitu 5 meter dikali dengan sudutnya yaitu 0,5. Jadi hasilnya sama dengan 2,5 meter. Yang ketiga yaitu tangen atau disebut dengan tan. Rumus tan adalah sisi depan per sisi samping. Jika diberikan contoh, diketahui sisi depan sama dengan 6. Sisi samping sama dengan 8. Bintangnya tan 0. Cara penyelesaiannya tinggi depan sisi samping sama dengan ke depan sama dengan 6, di samping sama dengan 8. Jadi 3/4. Jadi tangnya adalah 3/4. Amplitudo fungsi trigonometri. Amplitudo adalah setengah jarak vertikal titik maksimum dan titik minimum fungsi. Ini adalah contohnya pada trigonometri, yaitu kita diberi fx sama dengan 3 cos 2t sama dengan di tangnya yaitu amplitudo. Amplitudonya yaitu di depan bos yaitu koefisiennya. Jadi terdapat amplitudo dalam fungsi trigonometri fx 3 cos 2t sama dengan 3. Yang kedua, jika diberi sama dengan fx min 5 cos 3t
Itu sama juga dengan di depan cos atau koefisiennya yaitu min 5. Jika diberi juga fx min 10 cos 10 plate itu sama juga dengan min 10. Amplitudenya yaitu min 10. Periode fungsi trigonometri. Fungsi f periodik jika terdapat suatu bilangan p sehingga fx sama dengan f dikali x tambah p sama dengan fx. Jika dikatakan sama dengan fungsi sinus y sama dengan sin dikali amplitudo kali t. Periode sama dengan t 2 pi per amplitudo. Jika diberi contoh y sama dengan sin 3t, kita dapat mengetahui 2 mi sama dengan amplitudonya 9 giga. Jika diketahui juga fungsi sinus y sama dengan cos kali amplitudo kali t. Periodenya sama dengan t sama dengan 2 pi per a. Jika diberi contoh gt sama dengan cos 5t sama dengan 2 pi per amplitudo. Saya akan menjelaskan penerapan fungsi, operasi pada fungsi, dan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini sering kita pelajari di matematika, tetapi sebenarnya sangat dekat dengan hal-hal yang kita lakukan setiap harinya. Yang pertama itu, kita bahas tentang fungsi dan grafiknya. Fungsi itu sebenarnya hubungan antara dua hal. Yang pertama, input dan output. Setiap input punya satu output. Konsep ini kelihatannya matematika banget bukan? Tapi contoh yang pertama yaitu belanja di supermarket. Kalau kita beli satu barang harganya 5.000. Kalau beli 2 barang harganya 10.000. Dan kalau beli 3 barang harganya 15.000. Hubungannya yaitu adalah fungsi linear dan grafiknya garis naik. Dan contoh yang kedua, aplikasi cuaca. Saat kita buka HP, kita lihat grafik suhu dari pagi sampai malam. Setiap jam punya nilai suhu yang tertentu. Itu juga fungsi. Dan grafiknya bantu kita lihat apakah suhu naik atau turun. Yang kedua, penerapan operasi pada fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Di mana contohnya itu pertumbuhan tinggi badan. Misalkan fx sama dengan 70 tambah 5x, di mana x-nya adalah usia dalam tahun. Misalkan fx-nya sama dengan umur 10 tahun. Jadi, pertumbuhan tinggi badan pada anak yaitu mencapai 120 cm. Contoh yang kedua yaitu konsumsi bahan bakar kendaraan, di mana hubungan jarak dari rumah dan bensin. Misalkan fx sama dengan 1 liter untuk setiap 20 km. Jika berpergian selama 60 km, berapakah nilai yang akan dipakai? Dan tadi sangka yaitu F sama dengan 60 sama dengan 60 dibagi 12 sama dengan 5 liter. Jadi minyak yang dipakai atau bensin yang dipakai untuk bepergian sebanyak 5 liter.